Oke, saya mulai. Oke. Apa yang kamu ingat dari liburan terakhir? Kamu yang tidak tahu ingin pergi kemana, atau mungkin cuma mengunjungi tempat wisata yang umum. Bahkan, kamu juga mengambil foto di tempat yang sama seperti kebanyakan orang. Karena kurang maksimal dalam merencanakan perjalanan membuat kamu menemui tempat wisata belum buka. Harga tiket lebih mahal dari info yang didapat. Jalanan tidak mulus, jarak antar wisata terlalu jauh, sehingga sampai di wisata tujuan sudah gelap. Padahal masih banyak tempat wisata lain yang menarik di sepanjang perjalanan. Kamu ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari liburanmu kemarin? Dengan Aturin, kamu bisa mendapatkan rekomendasi perjalanan sesuai budget dan kategori yang kamu sukai dengan mudah. Kamu dapat menemukan ribuan referensi rencana perjalanan dari traveler lainnya. Pilih dan edit rencana perjalanan yang kamu suka. Atau kamu dapat membuat rencana perjalanan sendiri secara praktis sesuai keinginanmu. Dan kamu juga akan mendapatkan informasi detail mengenai objek wisata di sini untuk melengkapi perjalananmu. Jangan lupa, bagikan rencana perjalananmu dan buat orang lain mengikuti jejak langkahmu. Agar banyak orang yang terbantu dalam melaksanakan perjalanannya. Dan memiliki pengalaman juga kenangan yang tak terlupakan. Dan pakai Aturin, dibikin gampang aja. Halo Sobat Aturin, selama pandemi ini apa aja nih yang sudah kamu lakukan di rumah? Pernahkah kamu merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Pasti seru ya kalau kita bisa keliling kota sambil kulineran, bermalam di penginapan yang nyaman, dan pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Semua harus ditunda karena adanya pandemi. Kamu khawatir, kamu bisa mengobati kerinduan jalan-jalan dengan virtual tour. Traveling dari rumah, kamu akan ditemani oleh pemandu wisata lokal yang akan menceritakan berbagai hal menarik seputar liburan di sana. Sehingga saat pandemi ini berakhir, kamu sudah tidak bingung deh mau traveling kemana. Kamu juga bisa memesan oleh-oleh khas daerah sana loh. Jadi, walaupun jalan-jalannya virtual, oleh-olehnya tetap aktual. Kamu bisa menikmati indahnya jalan-jalan virtual ke Labuan Bajo, Raja Ampat, dan banyak tempat seru lainnya melalui virtual tour bersama Aturin. Untuk mengikuti virtual tour ini, kamu bisa mengunjungi Instagram atau website Aturin. Lalu, pilih virtual tour mana yang ingin kamu ikuti. Sekarang, kamu bisa menikmati traveling ke destinasi impian secara virtual bersama orang tersayang. Kamu juga dapat berdiskusi langsung dengan pemandu wisata di sana loh. Pemesanan oleh-oleh pun menjadi praktis. Wah, oleh-oleh yang kamu tunggu sudah datang. Selamat menikmati. Gimana? Seru kan? Yuk cobain virtual tour bersama Aturin. Dengan Aturin, dibikin gampang aja. Sektor pariwisata siap menyambut era new normal. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan perjalanan wisata di era new normal. Sebelum berangkat, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Jangan lupa siapkan travel kit seperti sabun, hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, botol minum, peralatan makan, dan alat ibadah pribadi. Dalam perjalanan, wajib menggunakan masker dan jangan lupa sediakan masker cadangan. Lakukan perjalanan wisata dengan jumlah orang yang sedikit. Pergi ke destinasi wisata domestik atau dalam provinsi. Saat tiba di destinasi wisata, taati protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan ingat, selalu jaga jarak aman dalam perjalanan. Dengan Aturin, dibikin gampang aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Aturin, juga wisatawan virtual semua. Bagaimana kabarnya nih? Saya harap baik dan sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Foni, dan bukan saya Esra, akan menjadi host untuk acara virtual traveling kali ini. Nah, kembali lagi di acara virtual traveling bersama Aturin dengan tema wisata kuliner Kota Padang. Virtual traveling kali ini sangat spesial karena Aturin bekerja sama dengan para pegiat wisata di Sumatera Barat yang sebelumnya sudah mengikuti asistensi teknis dalam program World Class SDGs. Pada hari ini, kita akan mengunjungi wilayah Sumatera Barat yang khususnya Kota Padang dan yang tidak hanya memiliki keindahan alam dan budaya, namun juga kekayaan kulinernya yang menggugah selera. Nah, pagi ini kita akan dipandu langsung oleh Kak Wilda. Jadi Kak Wilda ini merupakan salah satu pegiat wisata di Sumatera Barat. Kalau gitu saya mau sapa dulu nih Kak Wildanya. Halo, Wilda, apa kabar Kak? Halo Kak Wilda. Halo Kak Foni. Apa kabar Kak Wilda? Alhamdulillah sehat. Kak Foni gimana kabarnya? Baik, saya juga baik nih. Ini kalau di Sumatera Barat memanggil kakak itu Uni ya, bener ya kak ya? Iya, benar. Oke, Uni Wilda. Uni Wilda kesibukannya lagi ngapain nih belakangan ini? Lagi PKL Kak di Dinas Pariwisata Kota Padang. Keren kalau ya. Semoga lancar ya PKL-nya ya kak ya. Kak Wilda, kalau di Padang itu Kak Wilda sendiri tinggal di mana kak? Mau arah ke Solo. Oh ya, kalau di sana sekarang cuacanya gimana kak? Halo Kak Wilda? Baik, Sobat Atur itu semuanya, kita tunggu dulu pemandunya sebentar ya, karena mungkin koneksi internetnya lagi kurang bagus. Sebelum itu, saya mau bacakan beberapa hal. Yang pertama itu, karena kita bergantung dari internet, jadi jika ada gangguan jaringan dan acara ini terputus, jangan khawatir, karena kami akan segera mengirimkan link yang baru kepada Sobat Aturin. Dan jika acara ini tidak bisa berlanjut karena hal-hal tersebut, kami akan taping video bersama Kak Wilda, kemudian kami akan kirimkan rekaman videonya kepada Sobat Aturin semua. Yang kedua, jika ada yang ingin bertanya, silahkan bisa bertanya melalui kolom chat di sepanjang acara. Nanti akan dijawab oleh Kak Wilda di sesi tanya-jawab di akhir acara. Atau dapat bertanya secara langsung, silahkan klik fitur hand, nanti saya akan mempersilahkan pertanyaannya di akhir sesi. Lalu pastikan juga untuk mengikuti karena kita akan ada sesi foto bersama. Dan selain itu, Sobat Aturin juga dipersilahkan nih untuk membagikan pengalaman mengikuti virtual tour ini. Dan jika ingin update di Instagram, jangan lupa tag atau mention di @aturin.official. Saya kira tanpa banyak kata-kata lagi, mari kita mulai virtual traveling wisata kuliner Kota Padang. Silakan Kak Wilda, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Foni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Foni dan pihak Autorin yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk dapat memandu virtual tour kali ini. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, kita mulai saja virtual tour kita dengan tema wisata kuliner Kota Padang. Baiklah, mungkin operator untuk bisa menampilkan info ini. Baiklah, berikut beberapa tempat yang nantinya kita kunjungi. Nah, untuk perwisata kuliner ini, titik kumpul kita di Tugu Iora yang terletak di Jalan Purus. Setelah itu, kita akan memulai perjalanan menuju Soto Garuda yang terletak di Jalan Espan. Setelah menuju
Soto Garuda, perjalanan kita lanjuti menuju Pantai Air Manis yang terletak di Jalan Air Manis, Kecamatan. Kegiatan di Pantai Air Manis, perjalanan menuju rumah makan keluarga yang terletak di Jalan Bungus, Padang Painan. Nah, setelah itu kita akan menuju Pondok Ikan Bakar Butres yang terletak di kawasan Pondok. Setelah itu kita akan mengunjungi es durian Gantinan Lamo yang terletak di Jalan Pulau Karam. Setelah kita akan melihat proses pembuatan rendang yang terletak di Jalan Alang Lawe. Dan mencoba minuman khas Kota Padang, yaitu teh talua yang terletak di Jalan Gajah Mada. Nah, untuk destinasi kita akan mengunjungi rumah makan Lamun Ombak yang terletak di Jalan Es Parman. Oke, next Kak. Baiklah, kita akan mengekspos kuliner Kota Padang. Nah, di sini kita akan berkumpul di Tugu Iora Pantai Padang. Oke, next Kak. Nah, perjalanan akan kita mulai dengan mengunjungi Soto Garuda yang terletak di Jalan Es Parman. Soto merupakan salah satu makanan yang wajib di Kabupaten Padang, karena soto Padang berbeda dengan soto lainnya, seperti soto Betawi, soto Kudus, dan lain-lain. Selain cita rasa soto Garuda yang terkenal dari bumbu yang berasal dari turun-temurun, serta pemilihan daging yang segar, yaitu rumah makan yang dibangun dengan arsitektur klasik, sehingga selama Bapak Ibu berada di Soto Garuda, Bapak Ibu merasa berkunjung di rumah khas orang Padang. Dan tentunya pelayanan dari Soto Garuda ini ramah dan cekatan. Untuk menu di Soto Garuda ini tidak hanya soto saja, melainkan banyak makanan dan minuman yang tersedia. Namun, menu favorit dari Soto Garuda ini yaitu soto. Oke, next Kak. Nah, setelah kita mengunjungi Soto Garuda, perjalanan akan menuju Pantai Air Manis. Pantai Air Manis atau yang biasa disebut oleh orang Padang yaitu Pantai Aimani. Pantai Air Manis ini merupakan salah satu objek wisata favorit yang dikunjungi oleh wisatawan baik dalam Sumbar ataupun luar Sumbar. Nah, ombaknya yang bagus yang membuat Pantai Air Manis ini berbeda dengan pantai lainnya. Selain pantai yang bagus, Pantai Air Manis ini sangat lekat dengan cerita Batu Malin Kundang, di mana ada seorang anak yang sudah sukses, ia dapat ibu kandungnya, lalu ibunya mengutuk dan menjadi sebuah batu. Nah, di sampingnya ada terdapat foto itu yang melihatkan bentuk dari Batu Malin Kundang itu sendiri. Oke, next Kak. Nah, Batu Malin Kundang ini masih ada di sudut kiri Pantai Air Manis dan sudah dilakukan renovasi oleh pihak pengelola. Fasilitas di Pantai Air Manis ini sudah sangat cukup memadai, seperti adanya toilet umum, musola, serta area parkir yang luas. Dan terdapat juga fasilitas pendukung, seperti gambar di samping, ATV, dan becak motor, yang nantinya bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengelilingi Pantai Air Manis tersebut. Oke,
Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Baiklah, kita lanjutkan. Perjalanan dilanjutkan menuju Bungus untuk makan siang di rumah makan keluarga spesifik Gulai Kepala Ikan Karang. Nah, setelah kita melakukan berbagai kegiatan di Pantai Air Manis tadi, pastinya Bapak Ibu semua sudah. Nah, untuk itu kita segera mencicipi makanan yang wajib dicari saat kita berkunjung ke Kota Padang, yaitu gulai kepala ikan karang. Salah satu rumah makan yang sering dikunjungi oleh wisatawan, yaitu rumah makan keluarga yang terletak di Jalan Bungus Padang Painan. Nah, kepala ini kan dengan kuah gulai yang melumurinya. Tekstur gulainya yang tidak terlalu kental seperti gulai biasanya. Kuah yang terdiri dari perpaduan antara kunyit, lengkuas, dan cabai yang membuat Bapak Ibu tidak akan merasakan amisnya ikan. Oke, next Kak. Nah, menu yang disediakan di rumah makan keluarga masih banyak lagi, tidak hanya gulai kepala ikan karang, yaitu seperti adanya daging, Sobat Aturin mohon tunggu sebentar. Nah, begitu banyak makanan atau menu makanan yang disediakan oleh rumah makan keluarga. Namun yang spesifik dari rumah makan ini yaitu gulai kepala ikan karang itu sendiri. Oke, next Kak. Berbagai menu makanan yang tersedia di rumah makan keluarga. Assalamualaikum dan salam semua. Saya Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Lihatlah rentan gulai kepala ikan ini. Sungguh sangat menggoda ya. Ikannya besar, kuahnya kental, dan juga warnanya yang cerah membuat perut jadi keroncongan. Ada gulai kepala ikan kakap merah dan ada juga gulai kepala ikan kerapu. Siapa sih yang gak ngiler melihatnya? Nah, kali ini kita akan makan gulai kepala ikan ini di rumah makan keluarga.
Sobat Aturin, dikarenakan koneksi internet yang kurang baik, mohon tunggu sebentar lagi ya. Baik, baiklah, setelah kita mengunjungi harga yang tertimbun, selanjutnya kita akan mengunjungi Pondok Ikan Bakar Butres. Nah, di Pondok Ikan Bakar ini menu spesifiknya yaitu ikan bakar. Nah, untuk Bapak Ibu bisa mencicipi ikan bakar tersebut dan bisa langsung merequest ukuran ikan mana yang nantinya yang akan dicicipi. Nah, untuk menu yang tersedia di sini cukup banyak, mulai dari ikan bakar, ikan goreng, seafood seperti cumi, udang, kerang, ayam goreng, ayam bakar, dan juga nasi goreng. Oke, next, Kak. Setelah kita mengunjungi Pondok Ikan Bakar, kita mengunjungi es durian Gantinan Lamo. Es durian Gantinan Lamo ini terletak di Jalan Pulau Karam. Nah, minuman ini merupakan minuman yang sangat dinanti-nanti oleh wisatawan saat berkunjung ke Kota Padang. Dan kondisi siang Kota Padang yang cukup panas, sangat cocok untuk kita menikmati minuman dingin ini. Dan untuk harganya cukup relatif terjangkau. Oke, next, Kak. Nah, berikut video mengenai salah satu review dari wisatawan saat berkunjung ke es durian Gantinan Lamo. Selamat menyaksikan. Ke Padang itu ada satu makanan khas yang harus kamu coba cicipin, namanya adalah durian. Jadi es durian Gantinan Lamo. Jadi mengganti yang lama, terus ada tagline-nya itu incek sinyo. Katanya sih incek sinyo itu karena kalau kamu ngerasain durian di sini pasti kamu bakal balik ke sini lagi. Itu filosofinya. Oke, tadi enak banget, harganya pun murah, antara 22.000 sampai dengan 30.000 rupiah. Top.
soto apa sate ya? Soto dan sate padang. Baik, setelah kita mengunjungi es durian Gantinan Lamo, selanjutnya perjalanan kita lanjutkan menuju Rendang ACC. Nah, Rendang ACC ini merupakan tempat yang menjual rendang yang menjadi salah satu pusat oleh-oleh dari Kota Padang. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat langsung bagaimana proses dalam pembuatan rendang. Rendang merupakan makanan yang sangat mendunia. Untuk kelezatan rasanya sudah tidak bisa diragukan lagi karena menggunakan bumbu-bumbu rempah alami yang membuat cita rasanya sangat khas dan enak. Oke, next Kak. Perjalanan selanjutnya mengunjungi salah satu tempat jual teh talua atau teh telur, yaitu Cafe King Teh Talua yang terletak di Jalan Gajah Mada. Nah, teh talua ini adalah minuman yang dibuat dari campuran air teh dengan kuning telur, ayam kampung yang bisa meningkatkan stamina tubuh. Nah, untuk cara pembuatannya itu sangat mudah. Yang pertama, masukkan kuning telur pada gelas, tambahkan gula dan susu kental manis, kemudian dikocok hingga berwarna putih. Lalu, panaskan air dan teh bubuk hingga mendidih. Kemudian, saring air teh yang sudah direbus ke dalam gelas berisikan adonan telur. Dan terakhir, tambahkan perasan jeruk nipis, teh talua sudah bisa Bapak Ibu langsung nikmati. Nah, di Cafe King Teh Talua ini Bapak Ibu bisa langsung mencoba mempraktekkannya. Oke, next Kak. Perjalanan selanjutnya kita akan mengunjungi destinasi terakhir pada virtual tour kali ini, yaitu Rumah Makan Lamun Ombak. Rumah Makan Lamun Ombak ini terletak di Jalan Es Parman. Banyak menyediakan berbagai menu makanan dan minuman. Dan untuk menu spesifik di Lamun Ombak itu sendiri yaitu ayam pop. Namun di sini wisatawan juga bisa menemukan seperti gulai jengkol, rendang, dendeng, ikan karang yang cita rasanya sudah tidak diragukan lagi. Oke, next Kak. Nah, setelah mengunjungi destinasi terakhir, perjalanan kita kembali ke titik kumpul pertama, yaitu Tugu Iora, dan tur akan berakhir. Baiklah Bapak Ibu semuanya, setelah pemaparan materi dari saya tadi, langsung saja kita mulai virtual traveling-nya. Nah, untuk pada virtual tour kali ini, untuk titik kumpul kita di Tugu Iora yang terletak di Jalan Samudra Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Nah, Tugu Iora ini merupakan salah satu landmark Kota Padang dikarenakan letak Tugu Iora yang sangat strategis, yang memudahkan wisatawan bisa berkunjung ke Tugu Iora tersebut. Nah, saat kita berada di Tugu Iora ini, Bapak Ibu bisa langsung melihat dan menikmati keindahan Pantai Padang. Di sekitaran Pantai Padang terletak banyak tempat-tempat makan dan minuman, serta fasilitas tambahan yang bisa digunakan ketika membawa anak-anak kecil. Oke, setelah kita berkumpul di Tugu Iora, perjalanan kita lanjutkan menuju Soto Garuda yang terletak di Jalan Es Parman, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara. Nah, untuk menu di Soto Garuda ini tidak hanya soto, melainkan banyak makanan dan minuman yang tersedia. Namun, menu yang favorit di sini yaitu soto. Untuk pelayanan dan tempat dari Soto Garuda sudah lebih baik, sehingga selama Bapak dan Ibu berada di Soto Garuda ini, Bapak Ibu akan merasakan kenyamanan karena pelayanannya yang cukup baik. Dan untuk
Kondisi dan tempatnya di sini juga sudah sangat luas karena sudah direnovasi oleh para pemiliknya dan membuat Bapak Ibu merasa nyaman saat berada di Soto Garuda tersebut. Oke, setelah kita mengunjungi Soto Garuda, selanjutnya kita akan mengunjungi Pantai Air Manis yang terletak di Jalan Air Manis, Kecamatan Padang Selatan. Mohon operator untuk bisa menampilkannya. Setelah dari Soto Garuda, perjalanan selanjutnya menuju Pantai Air Manis yang terletak di Jalan Air Manis, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Teman-teman boleh tunggu sebentar ya, kita tunggu pemandunya dulu. Ini karena koneksi internet yang kurang baik kayaknya. Baiklah, operator untuk bisa menampilkannya. Nah, Pantai Air Manis ini dikelola oleh pihak PSM. Untuk fasilitas di pantai ini sudah cukup memadai, seperti adanya musola, toilet, area parkir yang luas, serta adanya tempat makan dan minum. Nah, di sini juga menyediakan tempat-tempat yang menjual souvenir. Fasilitas lainnya seperti ATV dan becak motor yang nantinya bisa kita gunakan untuk mengelilingi pantai Air Manis menggunakan becak motor atau ATV tersebut. Nah, untuk biaya sewa ATV ini cukup membayar 50.000 per jam dan untuk menggunakan becak motor hanya membayar 5.000 untuk sekali perginya. Oke, next Kak. Dari Pantai Air Manis ini, kegiatan selanjutnya menuju rumah makan keluarga yang terletak di Jalan Bungus. Mohon operator untuk bisa menampilkannya. Baik, dari Pantai Air Manis selanjutnya kegiatan kita menuju rumah makan keluarga yang terletak di Jalan Bungus. Nah, menu yang disediakan di rumah makan keluarga ini masih banyak lagi, seperti gulai kepiting, ayam balado, ikan bakar, udang, gulai jengkol, dan lain-lain.
Namun spesifik dari rumah makan ini yaitu gulai kepala ikan karak itu sendiri. Kondisi dari rumah makan keluarga ini cukup luas dan bersih yang tentunya membuat Bapak Ibu nyaman selama berada di rumah makan keluarga ini. Nah, berikut bentuk menu-menu yang tersedia di rumah makan keluarga Bungus Padang Painan. Lanjut, kita dari rumah makan keluarga kita menuju salah satu tempat rumah makan yang terkenal di kawasan Pondok, yaitu Pondok Ikan Bakar Butres, yang terletak di Jalan Hos Cokroaminoto, Berok Mipa, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Mohon operator untuk bisa menampilkannya. Dari rumah makan keluarga kita menuju salah satu rumah makan yang terkenal di kawasan Pondok, yaitu Pondok Ikan Bakar Butres, yang terletak di Jalan Hos Cokroaminoto, Berok Mipa, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, di Pondok Ikan Bakar ini, menu spesifiknya yaitu ikan bakar. Untuk Bapak Ibu bisa mencicipi ikan bakar tersebut dengan langsung memilih ikan mana nantinya yang mau dicicipi. Dan bisa merequest untuk masing-masing ukuran ikannya. Menu yang tersedia cukup bahan bakar, ikan goreng, seafood, percumi, udang, kerang, ayam goreng, ayam bakar, dan juga nasi goreng. Dan juga tersedia berbagai minuman seperti jus. Nah, untuk harga di Pondok Ikan Bakar ini relatif terjangkau, dimulai dari harga 17.000 sampai dengan 70.000. Lanjut, dari Pondok Ikan Bakar Butres, selanjutnya kita akan menuju es durian ganti nan lamo. Nah, es durian ganti nan lamo ini terletak di Jalan Karam. Minuman ini merupakan minuman yang sangat dinanti-nantikan oleh wisatawan saat berkunjung ke Kota Padang. Karena dengan kondisi siang Kota Padang yang cukup panas, sangat cocok untuk kita menikmati minuman dingin ini. Dan untuk harga cukup relatif terjangkau. Untuk es durian sekitar 30.000 dan untuk es campur dari harga 20.000 sampai dengan 30.000. Nah, setelah dari es durian ganti nan lamo, kegiatan kita lanjutkan menuju rendang ACC yang terletak di Jalan Alang Laweh. Nah, rendang ACC ini merupakan tempat pembuatan rendang dan juga tempat yang menjual berbagai oleh-oleh seperti rendang. Di sini nantinya Bapak Ibu bisa melihat langsung bagaimana proses pembuatan rendang. Jika Bapak Ibu ingin mencoba, maka sangat diperbolehkan sekali oleh pihak rendang ACC. Dan sini juga menyediakan rendang yang sudah jadi, yang bisa Bapak Ibu beli untuk dibawa pulang dan jadikan oleh-oleh dari Kota Padang. Nah, dari rendang ACC selanjutnya perjalanan menuju ke tempat Teh Talu yang terletak di Jalan Gajah Mada. Nah, teh telur ini sangat banyak manfaatnya karena bisa meningkatkan stamina tubuh kita. Untuk harga teh telur itu sendiri sangat terjangkau, yaitu sekitar 15.000 saja Bapak Ibu sudah mendapatkan 1 gelas teh telur.
Dan di sini juga menyediakan berbagai makanan seperti nasi goreng, minas, dan makanan-makanan lainnya. Tidak hanya menjual teh telur itu saja. Nah, dari teh telur selanjutnya kita mengunjungi destinasi terakhir kali ini. Itu rumah makan Lamun Ombak yang terletak di Jalan Es Parman. Rumah makan Lamun Ombak merupakan destinasi terakhir pada virtual traveling kita kali ini. Rumah makan Lamun Ombak ini merupakan rumah makan yang sudah banyak diketahui oleh wisatawan dan untuk menunya sangat banyak dan rasa yang enak. Semua menu dihidangkan di meja makan sesuai dengan prosedur operasi Padang lainnya. Nah, fasilitas di rumah makan Lamun Ombak ini cukup lengkap. Adanya lahan parkir yang luas, meja makan yang memuat banyak orang, dan terdapat juga ruang VIP, dan ruang makan lesehan, musola, dan toilet. Berikut menu-menu yang tersedia di rumah makan Lamun Ombak. Nah, setelah kita mengunjungi destinasi terakhir, perjalanan kita kembali menuju titik kumpul pertama, yaitu di Tugu Iora, yang terletak di Jalan Purus Pantai Padang. Terima kasih ya Kak Wilda, keren banget, seru banget. Saya jadi lapar nih. Dan saya jadi tahu kalau ke Padang itu mau makan apa aja. Seberaturin juga wisatawan virtual, silahkan jika ada yang ingin bertanya secara langsung bisa langsung aktifkan mikrofonnya ya. Ini ada Kak Yuda, kok jadi lapar ya? Saya juga lapar nih Kak. Kak Wilda? Saya terkenal jadinya agak putus-putus. Ya nggak apa-apa kok Kak. Kak, jadi kalau dari satu tempat ke tempat lain itu aksesnya kayaknya mudah ya. Halo, Kak Wilda? Oke, kita tunggu dulu nih Kak Wildanya. Teman-teman kalau ada yang mau tanya-tanya, ayo boleh kok. Langsung aja aktifin mikrofonnya atau chat aja ya. Ntar saya bacain. Halo Kak Fani, udah Ya, kesambung Kak? Udah kok. Oke. Ini Kak, kalau dari satu tempat ke tempat lain kayaknya gampang ya kayak aksesnya ya. Gimana Kak? Dari tempat, oke kita bacain dulu nih. Ada Kak Fajri. Kak Fajri nanya, saya bacain dulu ya Kak ya. Kak, kalau untuk akses transportasi sendiri gimana ya untuk menjangkau semua destinasi tadi? Halo Kak Wilda.
Nah, Sobat Aturin kira-kira mana nih ya dari yang udah dipaparin Kak Wilda tadi, mana nih yang Sobat Aturin pengen Oke, banget Kak cobain Fani, gitu? udah ada pertanyaan ya, Kak ya? Bisa langsung dijawab. Oke, saya bacain ya dari Kak Fajri dulu nih. Kak Fajri nanya, kalau untuk akses transportasi sendiri gimana ya untuk menjangkau semua destinasi tadi? Kak Wilda? Iya, Kak Fani. Iya, Kak Fani. Iya, ini ada yang nanya nih. Kak Wilda, bisa dengar suara saya? Bisa? Oke, saya baca lagi ya, Kak ya. Oke, Kak. Oke, ini Kak Fajri nanya, kalau untuk akses transportasi sendiri, gimana ya untuk jangkau semua destinasi yang tadi Kak Wilda sampaikan? Kak Wilda? Iya, Kak. Kak Wilda, bisa dengar suara saya nggak? Bisa, Kak. Iya, Kak Fani. Iya, ini kita ada dapat beberapa pertanyaan nih. Halo, Kak Wilda. Iya. Ya, ini kita dapat beberapa pertanyaan, ya kan? Mm-mm. Kalau Iya. untuk akses transportasi dari semua destinasi yang kakak sebutin tadi itu gampang nggak? Oh, gitu. Kalau misalkan dari untuk transportasi itu sendiri, itu mungkin adanya gampang dan ada juga yang belum terdapat transportasi umum. Seperti untuk kalau kita ke Soto Garuda, itu ada transportasi umum. Kita menggunakan mobil angkutan umum yaitu warna putih. Nah, mungkin dari wisata yang destinasi tadi yang mungkin yang belum ada itu ke Pantai Air Manis, karena itu masih diakses oleh sepeda motor. Kalau untuk angkutan sendiri belum ada, Kak. Jadi kita cuma bisa menggunakan Grab atau Gojek. Terus untuk ke Bungus juga belum, itu ada mobilnya, tapi itu tuh sangat memakan waktu yang cukup lama, Kak, kalau kita menggunakan mobil yang angkutan umum. Oke, baik, terima kasih. Ini Kak Yuda nanya nih juga sama sih tentang transportasi. Kalau transportasi umum di Padang itu gimana? Jam-jamnya dan rute-rute aksesnya apakah terjangkau? Oke. Ada kedengaran, Kak Foni? Saya jawab, Kak. Ada kok tadi. Oke. Untuk jam-jamnya itu pagi sampai dari mulai pelajaran jam 7 itu, Kak, angkutan-angkutan umumnya. Dan itu juga terjangkau ke daerah-daerah. Namun di Kota Padang yang belum ada mobil angkutan umumnya itu mungkin ke Pantai Air Manis. Karena itu lebih mudah diakses dengan kendaraan pribadi. Untuk angkutan itu sendiri mungkin hanya sampai simpang, nggak sampai tempat tujuannya, Kak. Oke, terus ini ada lagi nih dari Kak Muhammad Ezra. Nah, Kak ingin bertanya, dari semua destinasi yang dikunjungi tadi, mana yang paling favorit dari Kakak dan masyarakat Kota Padang? Mohon maaf, Kak Foni, bisa diulangi lagi, Kak? Oh iya, dari semua destinasi yang dikunjungi tadi, mana yang paling favorit dari Kakak dan masyarakat Kota Padang? Untuk favorit makanan itu mungkin lebih ke gulai kepala ikan karang dan rendang, Kak. Tuh, kelihatannya enak sih ya. Teman-teman boleh kalau mau nanya lagi silakan ya. Saya mau nanya nih Kak, kalau di es durian Gantinan Lamo itu apa semua menunya durian gitu? Enggak ya? Mohon maaf, bisa diulangi, Kak Foni?
di es durian Gantinan Lamo itu apakah semua menunya durian atau ada yang lain? Oh, tidak Kak, di es durian Gantinan Lamo itu juga ada makanan, juga ada minuman seperti jus-jus, tidak hanya es duriannya Kak. Karena semakin banyak dikunjungi, pemiliknya juga memiliki inovasi, jadi tidak hanya es durian yang dijualnya Kak. Oke, baik. Kalau tidak boleh nggak kakak ajarin kita sedikit bahasa Minang? Oh gitu, oke boleh. Oke, jadi Kalau bahasa Indonesianya enak banget, Mak Bana. Mak Bana. Halo Kak Foni? Halo? Iya, kita lagi belajar nih, belajar bahasa Minang. Enak banget Iya. itu. Nah, kalau untuk yang tadi yang enak banget itu kalau di bahasa Indonesia kan itu kan enak. Itu tuh kalau bahasa Padangnya itu lama bana. Lama Bana. Oke, ini Kak Yuda bilang rancak Bana nih, Lama Bana ya. Lamak Banak. Oke, ini Lama ada bana. Kak Fajri. Ya, sorry Kak Wilda, ini Kak Fajri nanya lagi nih. Ya, Kak Saya Foni? bacain ya Kak ya. Kak Fajri nanya lagi nih. Oke. Oke, saya kan dari luar kota. Kalau kuliner sate-satean gitu enaknya di mana Kak? Di Kota Padang. Oh gitu. Kalau ke Kota Padang untuk menemukan sate-sate itu sangat mudah sekali Kak, karena hampir di setiap titik pusat kota itu udah ada banyak sate. Kalau misalkan yang untuk tempatnya yang lebih bagus itu ada sate Manangkabau yang letaknya dekat Katip Sulaiman, nggak jauh dari Masjid Raya Sumbar Sumatera Barat, dari Masjid Raya Sumbar. Nah, kalau untuk di daerah Gor itu ada namanya sate Icap. Jadi kalau misalkan kita mau ke Kota Padang untuk menemukan sate itu sangat banyak, Kak Fajri Ramadhani. Oke, baik. Terima kasih Kak Fajri. Ini kita ada pertanyaan lagi nih Kak Wilda, saya bacain ya. Iya, Kak. Oke, dari Kak Muhammad Ezra. Kalau pusat oleh-oleh yang recommended di Padang selain rendang ACC apalagi ya Kak? Oh, gitu. Untuk pusat oleh-oleh itu ada namanya Christine Hakim, Kak. Untuk kayak keripik balado. Kalau tadi rendang ACC kan itu khusus kayak rendang-rendang. Walaupun yang satu lagi ada namanya Christina Hakim. Itu di arah Pondok juga ada. Terus kita mau menuju ke bandara itu juga ada. Oke, Kak Muhammad Ezra boleh tuh dicatat ya Kak ya. Oke, ini ada Kak Melati Suci. Saya bacain ya Kak. Kira-kira nih dari semua makanan kuliner tadi berapa yang minimal budget yang harus dikeluarkan agar bisa menikmati kuliner-kuliner tersebut Kak? Kira-kira nih berapa Oh, gitu? kita list berarti ya Kak ya. Bentar ya Kak ya. Range-nya aja Kak, Kalau nggak apa-apa. iya. Kalau dari soto itu mungkin dari harga 25.000. Nah, untuk pantai air manis kita masuknya 5.000, berarti udah 30. Nanti kalau misalkan kalau di pantai air manis kan kalau kita ke pantai enaknya makan mie rebus ya Kak Koni ya. Nah, Iya di sana juga benar-benar. ya, di sana harganya juga relatif, itu 10.000 berarti udah 40.000. Nah, mungkin kisaran kalau dari semuanya kita mengunjungi rumah makan keluarga, ikan bakar, es durian, mungkin habis 200 atau 300 itu mah cukup Kak, itu udah kenyang. Ya, benar Bang Yuda. Itu udah 300.000 itu udah kenyang. Keren nih Kak Yuda nih, tahu nih berapa ada range-nya. Kak ini ada yang nanya lagi. Kalau di Christine Hakim itu kira-kira harga oleh-oleh yang dijual tuh dari berapa sampai berapa nih? Nah, untuk pondok di oleh-oleh pusat oleh Kristen Hakim itu beragam juga Kak, dari ukurannya yang ada seperempat. Jadi itu tergantung dari budget kita masing-masing. Itu ada 20.000 seperempat. Jadi nggak mahal-mahal juga Kak, gitu. Oke. Iya. Menarik. Jadi pengen ke Pernah ke Padang nih. Padang sebelumnya? Saya belum. Teman-teman mungkin yang udah pernah boleh nih ditulis aja di kolom Iya. chat ya. Iya. Lamak Bana. Enak banget.
Tiket pesawat dari Jakarta mahal, kata Kak Yuda ya. Aduh. Aduh, nggak Bisa apa-apa, Kak. bisa Mas itu pakai bus. Itu mah mudah. Saya manggilnya Uda ya, karena kalau di Kota Padang itu sebutan untuk laki-laki itu Uda. Nah, untuk Oh, Kak udah ya. Foni saya manggilnya Udi ya. Iya. Oke, seru banget nih kita belajar dikit. Nih Kak Melody nanya orang-orang Padang suka makan nasi Padang nggak Kak? Oh, tentunya suka Kak. Kalau di luar kan itu namanya nasi Padang ya. Kalau di sini nak sama juga nasinya, nasi Padang juga. Uni Melody. Iya, suka. Uni Orang-orang Melody. Padang juga suka nasi Padang. Nah, benar Uda Yuda itu sebutan Uda untuk laki-laki dan Uni untuk sebutan perempuan. Kami Kayak tunggu ya Mbak ke dan Kota Mas gitu. Padang. Iya. Ada pertanyaan lagi ya Kak Foni dari Uda Yudanya ya? Udah, iya. Kalau di Padang kan warung biasa ya Kak namanya, bukan warung Padang. Nah, Mungkin iya benar. Kalau di Padang itu nggak ada ditulisin warung Padang atau rumah makan Padang. Jadi kalau misalkan untuk yang jual-jual nasi itu cuma dikasih rumah makan. Misalkan tadi rumah makan Lamun Ombak, rumah makan keluarga gitu. Nggak pakai tulisan Padangnya. oh beda sama kita sini. Kalau kita sini mau makan mana nih, mau Iya, ke mana nih gitu kan. Makan warung Padang gitu, iya. makan Kalau di di warung Padang, Padang. iya. Karena mungkin letaknya di Padang, jadi nggak pakai tulisan Padang gitu. Iya bener-bener. Oke ini Kak Fajri nanya nih. Kak, kalau untuk tempat bersejarah selain Pantai Air Manis itu ada nggak kayak museum-museum dan semacamnya? Oh gitu. Sebelumnya makasih ya udah nanya, udah yang aktif. Kalau untuk tempat bersejarah itu ada Kak, selain Pantai Air Manis, ada museum, itu ada Museum Aditya Warman, nggak jauh dari Pantai Padang letaknya. Nah, di museum ini banyak sejarah-sejarah Minangkabau pada masa lampaunya tuh. Ada replika bentuk perkawinan, di sana juga ada baju adat, ada juga alat transportasi pada masa lampau, seperti bendi-bendi kalau kata orang Padang, kata orang Minang ya Kak ya. Terus juga ada alat-alat masak pada masa lampaunya. Gitu Kak Foni. Oke, keren-keren, menarik-menarik. Oke, ini Kak dari Kak Jo. Kak Jo mau nanya nih. Oke Eh, Kak. wisata pantai di Kota Padang selain di Pantai Air Manis sama Pantai Purus, di mana lagi pantai yang bagus di Kota Padang, Kak? Soalnya aku dari luar Kota Padang, jadi nggak tahu, Kak. Oke. Kalau di Kota Padang, pantai-pantai yang bagus itu ada namanya Pantai Pasir Jambak, Kak. Kalau kita dari bandara itu nggak jauh. Itu letaknya sebelah kiri kalau kita dari bandara. Terus ada namanya setelah dari rumah makan keluarga itu ada namanya Pantai Warna yang terletak dari Bungus. Tapi Pantai. yang emang terlalu banyak dikunjungi memang Pantai Padang dan Pantai Air Manis. Gitu, Kak. Joe. Itu Kak Joe. Itu atau Kak Joe ya? Jo, Kak Jo. Ini Kak, ada tanya lagi nih dari Kak Ezra. Rendang yang rekomendasi nih selain rendang ACC ada nggak? Oh, gitu. Di rumah makan itu sendiri, tapi bukan rumah makan sih. Pada umumnya di rumah makan yang ada di Kota Padang, Mas Uda Eza, itu tuh rendangnya sangat rekomendasi. Terus juga ada di daerah Halo Kak Foni, mohon maaf Kak, jaringan saya terkendala. Ya nggak apa-apa kok Kak, nggak apa-apa. Kita lanjut nih Kak. Oke Kak. Nah untuk yang rendang tadi yang udah Ezra nanya, itu tuh banyak di rumah makan yang ada di Kota Padang itu rata-ratanya itu rendangnya rekomendasi. Nah yang banyak dikunjungi itu rumah makan Lamun Ombak, rumah makan
Silungkang itu yang ada di daerah Sawahan, di depan stasiun kereta api itu juga enak. Terus Halo, Kak Wilda. Seru ya ini habis main ke pantai, kita makan gitu kan. Seru nih. Jadi lapar, minta Kak Wilda tapirin nih, gimana? kalau Kak Foni, mohon Nggak maaf apa-apa. Kak, putus-putus jaringannya. Nggak apa-apa, Kak. Kita lanjut nih, Kak. Ada beberapa pertanyaan lagi nih. Seru banget. Pada excited semuanya Iya. ya. Ini, spot sunset pantai enaknya di mana, Kak? Dari Uda Fadri. Spot foto Kak atau apa? Nggak jelas Kak soalnya Kak. Spot sunset pantai. Kira-kira nih di mana? Spot pantai yang Di bisa pantai nikmati Padang. sunset gitu. Di pantai, Pantai mana, Kak, untuk di Pantai Padang Kak. Oh, Pantai Padang tuh Uda Fajri. Ini Kak Jo nanya nih, kalau Pantai Nirwana masih di Kota Halo, Kak. Padang? Ya? Bisa diulangi lagi Kak? Oke, baik-baik. Kak Jo nanya, kalau Pantai Nirwana masih di Kota Padang atau udah di luar Padang? Kalau Pantai Nirwana jalan ke Padang Painan itu lebih, kalau dibilang masih Padang itu udah hampir setengah mau ke Painan Kak. Jadi Oh, udah perbatasan apa? Dekat perbatasan apa gimana? jadi Pantai Nirwana itu tepatnya di tengah-tengah antara Padang dan Painan Kak Jo. Oke, baik. Sama dengan halnya rumah kampung tadi. Apakah masih ada pertanyaan Pak Foni? Sementara belum ada nih, teman-teman. Halo, Kak Wilda. Masih ada pertanyaan Kak Foni? Belum ada, Kak. Kak Wilda, kalau ke Padang itu enaknya nginepnya tuh di hotel atau kayak apa ya? Apa? Mohon maaf Kak Foni, bisa diulangi? Kalau saya mau nanya nih, kalau di Padang itu enaknya nginepnya hotel kah? Apa mungkin ada kayak resort atau homestay gitu? Kira-kira enaknya nginep di mana nih kalau ke Padang? Gitu ya. Nah, pada umumnya kalau dari paket-paket untuk ke Kota Padang itu tuh pada umumnya kalau misalkan untuk penginapan itu lebih banyak diambil di hotel bintang 3 atau bintang 4 gitu Kak Foni. Kalau misalkan resort di Kota Padang itu ada di Pantai Air Manis. Halo? Halo, Kak. Iya, Kak Foni. Nah, kalau untuk di Pantai Air Manis itu ada namanya villa. Terus kalau misalkan untuk resort sendiri itu belum terlalu ada gitu, tapi udah ada perencanaan untuk pembangunan di sekitar daerah Pantai Air Manis, Kak. Jadi itu tuh akan ada resort dari PT Marawa itu sendiri, tapi masih dalam proses pembangunan gitu. Lebih banyak ke penginapannya lebih banyak ke bintang yang hotel yang bintang 3 atau 4 gitu, Kak. Oke, keren ya. Kalau transportasi nih, kan biasanya setiap daerah itu punya transportasi namanya beda-beda gitu kan.
Kalau di Padang Iya. ada nggak transportasi yang namanya beda dari daerah lain gitu? Kalau untuk beda itu mungkin nggak ada sih ya Kak, karena itu hampir sama. Namun mungkin membedakan antara transportasi di Kota Padang dengan yang daerah lain, kalau di transportasi Kota Halo, udah tahu Ya, apa nih? halo? Mungkin kalau yang membedakannya, mungkin kalau di dalam transportasi Kota Padang itu ada seperti musik, Kak. Jadi kayak kalau selama kita, di perjalanan, kita mendengarkan musik, jadi serasa kayak ada hiburan gitu, Kak, kalau di Kota Padang. Oke, seru banget tuh. Eh, Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Oke, ini dari Uni Island nih Kak. Kak Wilda, ada pertanyaan Uni Island. Halo, Kak Wilda? Oke, kita tunggu dulu nih Kak Wildanya ya, Uni Island. Mohon tunggu sebentar ya, Sobat aturin semuanya. Halo Kak Wilda. Halo, iya? Oke, Kak Wilda, ini ada pertanyaan dari Uni Island. Saya bacain ya. Iya. Nih Kak, kalau kuliner Kota Padang pedes banget nggak? Oh, maksudnya kayak apakah makanan di sana tuh identik dengan Oh, pedes nggak gitu? oh, gitu. Nah, di Padang itu kan identiknya dengan yang pedas-pedas, tapi ada juga beberapa menu makanan itu yang tidak pedas, Kak. Seperti ayam kecap, itu nggak pedas. Terus untuk ayam pop itu sendiri, itu bisa request, itu maunya pakai cabai atau enggak. Jadi nggak semua makanan Kota Padang itu yang identik dengan pedas-pedas. Oke, Uni Island. Oke, Uni Island udah ada planning nih mau makan apa di Kota Padang. Oke, Padang ya. Sobat Aturin, ada yang masih mau bertanya, boleh banget. Ini ada pertanyaan nih, Kak. Ini Uni ya, Uni Iya, Kak. Erika. Kalau Kak Wilda sendiri hobinya apa ya? Oh, dari Uni Erika ya, Kak. Iya, Kalau hobi udah sendiri itu ya cocok dengan yang dijelaskan, yaitu mencoba kuliner-kuliner yang di Kota Padang gitu, Uni Erika. oh, keren. Jadi nanti kita minta rekomendasi lebih banyak lagi ya sama Uni Wilda. Halo, Kak Wilda. Iya, Kak. Ya, Kakak bisa dengar suara saya kan? Ya, Bisa. oke, Sobat Aturin. Eh, Oke, tidak terasa ya Kak Wilda udah temenin kita sejam lebih bercerita, memandu secara virtual. Mungkin boleh minta tepuk tangannya dari rumah masing-masing untuk Kak Wilda. Yuk, Sobat Aturin.
Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Kak Wilda dan Sobat Aturin, juga wisatawan virtual yang udah ikutin acara ini. Nanti saya ke Kak Wilda lagi untuk closing statement ya. Sobat Aturin dan wisatawan virtual semua, acara virtual traveling di Ranah Minang ini masih berlangsung selama bulan Maret dan dilakukan secara gratis. Jadi jika Sobat Aturin mau mengikuti acara virtual traveling dengan tema lain, silakan untuk mendapatkan tiket gratisnya di loket.com. Sebelum kita foto bersama, saya ke Kak Wilda dulu nih untuk closing statement. Silakan Kak Wilda. Oke, terima kasih Kak Foni. Nah, semoga pandemi ini cepat berakhir dan semoga Uni semuanya selalu diberikan kesehatan dan bisa secepatnya untuk berkunjung ke Kota Padang dan bisa langsung merasakan kuliner yang begitu enak yang ada di Kota Padang ini. Saya Wilda selaku pemandu pada virtual tour kali ini. Mohon maaf jika ada pengucapan kata yang tidak pada tempatnya. Saya meminta maaf terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatian Uni semuanya. Saya kembalikan ke Kak Foni. Terima kasih. Terima kasih Kak Wilda. Sekarang kita masuk ke sesi foto bersama. Sobat Aturi jika berkenan silakan menyalakan videonya. Nanti kita akan ambil foto dibantu oleh rekan saya. Mas Isra, silakan untuk mengambil foto. Oke, baik. Selamat siang Uni sekalian. Saat ini kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Silakan untuk menyalakan kameranya untuk mengikuti sesi foto bersama ini. Saya hitung sampai 10 detik ke depan. Oke, baik. Saya akan ambil fotonya, hanya ada satu slide, jadi saya hitung mundur 3, 2, 1. Baik, sekali lagi 3, 2, 1. Boleh berganti gaya? Ya, siap. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih sudah mengikuti sesi foto bersama. Dikembalikan kepada MC. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Kak Wilda dan Sobat Aturin semua. Akhir kata kami pamit undur diri, mohon maaf jika ada banyak kesalahan, dan sampai jumpa di virtual traveling selanjutnya. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Dadah semuanya. Terima kasih Kak Foni. Terima kasih.